selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Gimana, masih semangat hari ini? Bunda cek dulu ya semangatnya. Sekolah teladan, bil uswati mumtaz, teladan aku siap. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan kuis matematika. Sudah belajar? Bagus. Nah, sebelum mengerjakan kuis, Bunda ada sedikit materi untuk anak-anakku. Materi hari ini kita review ya, materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Sudah siap? Oke, sebelum mulai ke materi, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, sudah berdoa, sudah siap ya dengan materinya? Oke, kalau sudah siap silakan disimak baik-baik video dari Bunda berikut ini. Check it out. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan mereview materi mengenai membaca dan menafsirkan data. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik anak-anakku, kali ini kita akan mereview materi mengenai membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yang pertama, kita review mengenai membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, anak-anakku, Bunda memiliki contoh data yang disajikan dalam bentuk daftar. Yang perlu kita perhatikan ketika mendapatkan data dalam bentuk ini adalah yang pertama, jika data tersebut berbentuk angka, maka silakan anak-anakku urutkan data dari yang nilainya kecil ke besar. Tapi apabila data tersebut berbentuk huruf, contohnya seperti data golongan darah, seperti itu, maka silahkan anak-anakku kelompokkan data yang sama. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua adalah menghitung banyaknya setiap data dengan teliti. Dan yang ketiga, anak-anakku menghitung selisih data atau jumlah data dengan teliti juga sesuai dengan perintah soalnya. Selanjutnya kita menuju ke data yang disajikan dalam tabel. Bunda mempunyai contoh data pekerjaan dan data tinggi badan yang disajikan dalam tabel. Ada yang disajikan dalam turus dan ada pula yang disajikan dalam angka. Nah, ketika kita menemui data dalam bentuk demikian, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, silahkan anak-anakku membaca soalnya dengan teliti tentang apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah ketika membaca banyaknya data, anak-anak juga harus teliti, baik data itu disajikan dalam bentuk turus ataupun dalam bentuk angka. Dan yang ketiga adalah ketika anak-anak menghitung jumlah data atau selisih data, itu juga wajib untuk teliti. Oke anak-anak, kita lanjut ke diagram gambar ya. Diagram gambar ini biasa disebut dengan piktogram. Nah, Bunda memiliki contoh data yang disajikan dalam diagram gambar. Ada data nilai matematika. Nah, untuk membaca data ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketika membaca soal. Nah, ketika membaca soal itu kita harus benar-benar cermat dan teliti apa yang ditanyakan di soalnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencermati keterangan yang ada pada gambar. Nah, keterangan gambar biasanya ada di bagian bawah diagram. Satu gambar biasa mewakili satu nilai atau bisa 2, 3, atau lebih. Nah, untuk itu anak-anakku perlu teliti ya pada bagian ini. Yang ketiga, anak-anak juga harus teliti ketika membaca data atau gambar. Hitung gambar dengan teliti sesuai dengan keterangan pada gambar. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak harus cermat ketika menghitung jumlah data atau selisih data. Mudah bukan? Anak-anakku, kita lanjut ke diagram batang ya. Diagram batang biasanya disajikan seperti contoh yang Bunda berikan. Di contoh yang Bunda berikan ada data makanan kesukaan dan data PHBS. Nah, untuk membaca data
Yang harus anak-anak perhatikan adalah yang pertama, silahkan anak-anak baca soalnya terlebih dahulu dengan teliti, kemudian dicermati bentuk diagram batangnya ya. Nah, yang kedua, silahkan anak-anakku memperhatikan tinggi batang, kemudian menarik garis lurus pada ujung tinggi batang ke nilai dari data. Nah, yang ketiga, anak-anak harus teliti juga ketika membaca atau menghitung nilai setiap data. Dan yang terakhir, ketika menghitung jumlah data, selisih data, kenaikan data, atau penurunan data, itu juga diperlukan ketelitian dan juga kecermatan. Kita lanjut ke diagram garis ya. Salah satu contoh data dalam diagram garis adalah data hasil panen. Nah, dari data ini tentunya akan banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh. Yang perlu anak-anakku perhatikan ketika mencari informasi dari data dalam bentuk diagram garis adalah yang pertama, silakan anak-anakku harus membaca soalnya terlebih dahulu dengan teliti, kemudian dicermati bentuk dari diagram garisnya. Nah, yang kedua adalah anak-anak perlu memperhatikan letak dari titiknya, kemudian menarik garis lurus dari titik ke nilai data. Nah, yang ketiga adalah ketika anak-anakku menghitung nilai setiap data itu diperlukan ketelitian dan juga kecermatan. Bukan hanya itu, ketika menghitung jumlah data, selisih data, kenaikan data, atau penurunan data, itu anak-anak juga harus berhati-hati, disesuaikan dengan permintaan di soal ya. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kita bagi menjadi dua ya, yaitu diagram lingkaran bentuk persen dan diagram lingkaran bentuk derajat. Untuk diagram lingkaran bentuk persen, Bunda memiliki sebuah contoh data hewan ternak. Nah, perlu anak-anakku ingat bahwa satu lingkaran penuh nilainya adalah 100%. Untuk itu, apabila anak-anak menemukan data yang belum diketahui persentasenya, maka anak-anakku harus menghitung persentasenya terlebih dahulu ya. Caranya adalah 100% kita kurangkan dengan persen data yang telah diketahui pada diagram lingkaran, seperti yang ada pada contoh. Pada contoh, kita belum mengetahui persentase dari kambing. Nah, untuk mencari persentase dari kambing, caranya adalah 100% kita kurangkan dengan 20%, kemudian kita kurangkan lagi dengan 25%, dan kita kurangkan dengan 35%. Hasilnya adalah 20%, sehingga persentase dari kambing adalah 20%. Nah, selanjutnya ini sangat penting, anak-anak harus ingat rumus untuk mencari nilai data. Nah, caranya seperti ini ya, jumlah nilai yang ditanyakan sama dengan persen nilai dibagi dengan 100%, kemudian dikalikan dengan total nilai. Nah, untuk total nilai biasanya telah diketahui dari data. Misal, data tersebut adalah data hewan ternak, jumlah hewan ternaknya ada 500 hewan ternak, sehingga kita peroleh total nilainya adalah 500. Begitu ya anak-anak. Nah, baik, yang terakhir adalah anak-anak Bunda minta untuk teliti ketika menghitung nilai setiap data, jumlah data, dan juga selisih data. Selanjutnya kita masuk ke diagram lingkaran bentuk derajat. Nah, Bunda memiliki contoh data penjualan seafood yang disajikan dalam diagram lingkaran bentuk derajat. Yang perlu anak-anakku ingat, yang pertama adalah satu lingkaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Untuk itu, apabila ada data yang belum diketahui derajatnya, maka anak-anak harus menghitung derajatnya terlebih dahulu. Caranya adalah 360 derajat kita kurangkan dengan derajat data yang telah diketahui pada diagram lingkaran. Seperti pada contoh ya, kita belum mengetahui derajat dari udang. Nah, untuk mencari derajat dari udang, caranya adalah 360 derajat kita kurangi dengan 102 derajat, kemudian kita kurangkan 144 derajat, dan kita kurangkan dengan 24 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Jadi derajat dari udang adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya ini juga penting sekali, anak-anak harus ingat rumus untuk mencari nilai data. Nah, caranya adalah seperti ini. Jumlah nilai yang ditanyakan sama dengan
besar sudut dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan total nilai. Baik, yang terakhir adalah anak-anak Bunda minta untuk teliti ya ketika menghitung nilai setiap data, jumlah data, atau selisih data. Anak-anakku, itu saja ya review dari Bunda, semoga bermanfaat. Semangat selalu anak-anakku, diteladan semua anak hebat. Anak-anak, tadi sudah menyimak materi dari Bunda ya. Bunda harap semoga anak-anakku menjadi semakin paham tentang materi membaca dan menafsirkan data. Baik, setelah ini silahkan anak-anakku bisa langsung mengerjakan kuisnya ya. Kuisnya ada di website e-learning Sekolah Teladan. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan kuis dan mengerjakannya dengan teliti. Sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan kepada anak-anakku tetap menjaga sholat 5 waktu, murajaah dan sholat sunnah. Kemudian menjaga kebersihannya ya dan juga kesehatan. Tak lupa tetap membantu ayah dan Bunda di rumah. Baik, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Natatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu anak-anak.